Dewan Pimpinan Daerah atau Perhimpunan Jurnalistik Siber Kabupaten Kampar menggolau pelatihan jurnalistik bagi pengurus dan peserta dari umum pada hari Senin 27 Juni 2022 yang bertompek di Aula Utama Taman Rekreasi Stanum Bangkinang. Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Jurnalistik Cyber Kabupaten Kampar pada hari Senin 27 Juni 2022 siang hingga sore petang ala menggolau pelatihan jurnalistik bagi pengurus dan peserta. Bertompek di Aula Utama Taman Rekreasi Stanum Bangkinang, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, berjalan aman dan lancar. Sebelum melaksanakan pelatihan jurnalistik, DPD PJS Kabupaten Kampar menggolau pelantikan pengurus terlebih dahulu. Pelantikan pengurus IKO dihadiri langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum PJS Pusat Mahmud Marhaba. Pengurus DPD PJS Kabupaten Kampar resmi dilantik Ketua DPW PJS Provinsi Riau Wahyudi L. Pangabean. Usai prosesi pelantikan IKO dilanjutkan dengan pelatihan jurnalistik. Direktur Pelantikan Jurnalistik Center Pekanbaru Wahyudi L. Pangabean saat sesi pelatihan jurnalistik di hadapan para peserta menceritakan pengalaman sewaktu awal menggeluti profesi wartawan di kota Pekanbaru. Sebelumnya, Wahyudi L. Pangabean memberikan materi pelatihan jurnalistik diawali Jo Caito dari para peserta yang ala melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kemudian dalam mengakhiri materi, Wahyudi L. Pangabean menegaskan kepada para peserta bahwa dalam menemui narasumber tidak selalu mengedepankan kepentingan materi, tapi kepentingan berita agar selalu menjaga penampilan serapi mungkin. Dalam menemui narasumber, gunakan komunikasi yang santun kepada narasumber. Itu pengalaman awak sewaktu menjalankan kegiatan jurnalistik saat bertugas di Koran Genta Pekanbaru. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV melaporkan. Kepala Koperasi Kampar ya, waktu sekarang udah meninggal. Loh, mana yang benar ini Pak? Dia bilang langsung aja katanya. Bapak bilang harus oh di itu katanya. Iya, padahal aku enggak pergi ke situ. Terus terang, saya sering membohongi narasumber. Karena tujuan saya bagi nama malumin niat ya. Tiap ibadah di daerah ini. Saya membohongi narasumber bukan mau menipu dia, mau ngambil uang, enggak. Iyalah katanya. Masuk dia. Pak, ada wartawan dari Sulawesi Timur. Sorry, ini mas. Katakan begitu. Lah, gimana kau ini katanya? Kakak Wil pun bilang jangan bawa tawaran. Loh, aku udah nelpon Pak Kakak Wil kemarin, aku bilang. Dari mana? Ya dari Genta, aku bilang. Itu kan belum ada handphone, yang ada. Udah jadi ya, mungkin dia lupa, aku bilang. Maksudku biar dia masuk. Begitu dia masuk lagi, saya masuk. Assalamualaikum. Nggak mau Kakak Wil itu membalas. Orangnya gagah, agak botak, pakai kacamata, namanya Tristam Ismail SH, masih ingat saya. Jadi begitu saya masuk, diginikannya ajudan tuh keluar ajudan itu tinggal saya. Anda dari mana? Saya dari surat kabar Genta Pak. Anda sudah menemui humas? Belum. Kenapa Anda tidak menemui humas? Saya merasa humas tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Wah, hebat kali kau. Iya Pak. Oke. Boleh saya duduk Pak? Duduk. Mak ngerikan dulu saya. Hampir copot juga jantung saya kan. Tapi masih ada warisan marga Batak itu kan. Saya sembunyikan aja. Karena orang yang berani adalah yang melakukan apa yang dia takutkan. Tidak ada orang yang tidak penakut. Takut itu manusia. Oke. Diambilnya iPhone, telepon di meja itu, rupanya di belnya humas. Mati aku pikir. Pak Tabaran bawa daftar nama-nama anggota PBI kemari gitu. Kacau ini aku pikir. Datanglah Tabaran dalam tempo 3 menit menenteng map. Dia duduk depan. Anda dari mana? Kata Tabaran nih. Saya dari surat kabar Genta Pak.
Kok Anda berani-berani langsung sama bapak kata dia. Aku diam aja. Ingat ya, kalau kasar sumber Anda, jangan ladeni. Kita tidak membutuhkan itu. Saya teringat betul pesan dari seorang penulis komik Cina itu, Asmaraman Eskopingko. Apabila hanya yang lembut mampu menembus yang keras, abaikan saja. Aku diam aja. Namamu siapa? Wahyu di Pangkabean. Dibolak-baliknya, enggak ada nama, memang enggak ada. Jadi Anda bukan anggota PI, bukan. Oke, surat tugas ada? Enggak ada. Jadi gimana kami mau percaya dengan Anda? Telepon saya ini Pak Genta. Saya tahu telepon Genta itu. Saya sering ke situ. Yang jelas sekarang Anda masuk ke sini tidak melalui prosedur. Oh begitu ya? Ya. Jadi gimana Pak Huta Barat katakan? Enggak Pak, enggak bisa diladeni. Ya, tinggalkan tempat ini. Oke. Selesai kan? Tinggalkan tempat ini kan? Selesai masalah kan? Begitu Huta Barat meninggalkan tempat, sampai di pintu itu saya masuk lagi. Pak, mohon izin ya Pak Kakan Wil. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Ini tidak lazim. Saya baru dan ini. Saya mohon izin kepada Bapak. Saya akan menulis masalah koperasi sepanjang pengetahuan saya. Kalau kau salah tulis, kutuntut kau, katanya. Ya tidak apa-apa Pak. Jadi kau menulis sesuatu yang tidak kau ketahui. Tapi Bapak tidak mau wawancara. Kau berani tidak jamin bahwa tidak menyimpang dengan apa yang saya katakan? Muka saya ini pertaruhannya Pak. Duduk. Coba ajukan pertanyaan. Si Huta Barat tidak tahu saya masih bertahan. Dia telepon Pemret saya. Ada itu ngaku dari surat kabar Anda. Oh iya, Wahyu di Pangkabean. Kena usir katanya. Dia tidak tahu saya wawancara. Dia pun tidak wawancara saya. Makin lama makin mantap. Makin lama makin mantap wawancara ini. Saya mau ke Jakarta. Harus 10 menit lagi harus ke bandara kata. Iya Pak. Padahal sudah setengah jam. Terakhir apa dia bilang? Ananda, saya mohon maaf ya. Aku anggota PWI dari Jawa Barat. Dibukanya dompetnya, aku kira mau ngasih uang. Baca ini. Tahun 64. Mungkin kau masih kecil. Saya lahir tahun 64, Pak. Dia anggota PWI Jawa Barat tahun 64. Oke. Saya pergi, saya buat langsung beritanya. Kemudian rapat sore itu semua masih mengetahui saya. Ada yang buka Kanwil. Itu diam aja. Gimana Wahyudi? Jadi, kau tadi diusir oleh Kakanwil. Siapa bilang Pak? Humas menelpon saya. Saya wawancara dengan dia. Tapi kata sudah Barat, tak jadi kau diusir. Dia pergi Pak, saya masih wawancara. Nah mungkin Pak saya berani memalsukan berita ini. Bapak telepon ke Kakanwilnya. Ini beritanya. Akhirnya berita itu menjadi berita utama. Hari Senin, hari Rabu terbit koran, jam 9 200-an kali Huta Barat menelepon. Sekarang kujemput kau ke kantormu, Kakanwil memanggil kau. Kenapa? Udah aku bilang. Wah itu luar biasa ini beritamu. Sampai saya di sana, Kakanwil berangkat ke Jakarta, disambut aku oleh KTU-nya. Apa dibilang KTU? Sebenarnya begini Ananda. Di Kanwil Koperasi ini ada anggaran dari APBN. Siapa saja yang menulis artikel tentang koperasi, anggarannya 400.000. Resmi, bukan suap. Ini proyeknya. Jadi tidak pernah dilakukan. Tidak ada yang menulis. Mana ada yang berani wawancara dengan Kakan? Anda memang luar biasa katanya. KTU-nya Pak Alibasa, mau Pak Alibasa orang Aceh. Semenjak itu setiap acara Kakanwil saya dijemput. Pernah satu kali menjelang 2 hari raya. Ini diri saya sudah tidak bisa pulang kampung karena tidak ada biaya. Digedor pintu rumah saya jam 5 oleh Pimpro. Kunjungan Kakanwil ke Bagan Batu harus didampingi wartawan. Pulang dari situ saya tanda tangani SPJ. Rupanya bukan saya mendampingi Kakanwil, justru Kakanwil mendampingi wartawan dalam proyek ini. Dan selama ini
itu tidak pernah dicairkan oleh mereka. Begitulah salah satu cerita kisah yang mengawali saya menjadi wartawan di Surat Kabar Genteng. Oke, kesimpulan. Yang pertama, saya mau menemui Kakan Wil tidak kepentingan materi. Hanya saya ingin membuktikan bahwa Wahyudi El Panggabean yang pada waktu itu berstatus wartawan abal-abal bisa mengungguli wartawan yang anggota PWI semua yang ada di kantor itu. Tepuk tangan. Yang kedua, temui narasumber dengan pakaian yang serapi mungkin, senecis mungkin. Yang ketiga, gunakan komunikasi yang santun. Ya, gunakan komunikasi yang santun. Nah, itu salah satu pengalaman saya yang menarik pada waktu itu. Dan pada tahun 1993 ada seorang Kapolres yang bertugas di Pekanbaru, namanya Letnan Kolonel Yose Rizal. Kapolres ini sebelum pindah ke Pekanbaru, bertugas di Pekanbaru, dia bertugas di Kapolres Batam, Kepulauan Kepri Timur, Batam. Jadi saya baca di koran, Kapolres ini arogan kali orangnya, sering bentrok dengan wartawan, sering bentrok dengan, tiba-tiba pindah dia ke Pekanbaru. Dalam hati saya, kapanlah saya menikmati arogansi Kapolres ini ya. Aku berdoa kepada Tuhan agar ada kasus yang harus minta konfirmasi dengan dia. Bagaimana caranya?